ketiganya. Informasikan, adapun petugas pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-85, Hari Nusantara ke-14, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2013 antara lain sebagai berikut. Selaku Inspektur Upacara Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai, Ibu Hajah Husni Rashid SH MH. Perwira upacara adalah AKP Jarlis Mimita GSE. Jabatan sehari-hari adalah Kasubag Pers Baksunda Polres Dumai. Komandan upacara adalah Ibtu Puri Arum Lestari. Jabatan sehari-hari Kanit Rekiden Polres Dumai. Pasukan pengibar bendera dari Purna Paskibraka Indonesia Kota Dumai. Adapun pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Evi Novita SPI. Jabatan sehari-hari sebagai Kasubag TU UPT Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai. Pembaca sejarah singkat Hari Ibu adalah Koe Prisetiawati SPI. Jabatan sehari-hari adalah Kasih Kelembagaan SDM Penyuluhan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai. Adapun petugas pembaca deklarasi Juanda Nazifah SPI. Jabatan sehari-hari Kasih Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai. Pembaca doa Jafri SST. Jabatan sehari-hari adalah sebagai Kasih Pengembangan, Penangkapan, Pengawasan, dan Pengendalian Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kota Dumai. Kelompok lagu dari siswa-siswi Sekolah Usaha Perikanan Menengah Provinsi Riau Kota Dumai. Adapun petugas pembawa acara Halimah Salim. Jabatan sehari-hari sebagai Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai. Ajudan Inspektur Upacara Bribka Dede Oktaviani bertugas sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Dumai. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin undangan, para peserta upacara untuk tidak mengaktifkan nada dering handphone demi kelancaran upacara pada pagi hari ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin undangan, para peserta upacara untuk tidak mengaktifkan nada dering handphone demi kelancaran upacara pada pagi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti jalannya upacara dan terima kasih. Upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-85, Hari Nusantara ke-14, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2013, Senin 23 Desember 2013 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Masing-masing komandan barisan menyiapkan barisannya. Pimpinan saya ambil alih, masing-masing komandan pasukan dapat kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap! Gerak!
pelapor upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-85, Hari Nusantara ke-14, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2013. Siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Tamu dan undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat! Rat! Bangsa
Menghengingkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang
Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali tempat. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu dan naskah deklarasi Juanda. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan lantunan lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Kemerdekaan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia, disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntunan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan serta menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. 3.
kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan baik dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu, Merdeka melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antar kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan, kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Hari Ibu, 22 Desember 2013. Naskah Deklarasi Juanda. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia, Jakarta. Pengumuman pemerintah mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia. Dewan Menteri dalam sidangnya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 1957 memberikan soal wilayah perairan negara Republik Indonesia. Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Penentuan batas lautan teritorial seperti termaktub dalam Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939 Stadblad 1939 nomor 442 artikel 1 ayat 1 tidak lagi sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diukur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Pendirian pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konferensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa, Jakarta, 13 Desember 1957, Perdana Menteri tertanda Haji Juanda. Himne Hari Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang terhormat Wakil Wali Kota Dumai, yang terhormat Ketua DPRD Kota Dumai beserta anggota, yang terhormat rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang terhormat para asisten dan staf ahli di lingkungan Pemko Dumai, yang terhormat Inspektur, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Instansi dan Bagian, serta Direktur RSUD Kota Dumai, yang terhormat para pimpinan instansi vertikal se-Kota Dumai, yang terhormat Camat dan Lurah se-Kota Dumai, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK se-Kota Dumai beserta pengurus dan anggota, yang terhormat Ketua GOE Kota Dumai beserta pengurus dan anggota, yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Dumai, yang terhormat para ketua unsur yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita se-Kota Dumai, yang terhormat Direktur BUMN, BUMD se-Kota Dumai, yang terhormat Ketua LAM, Ketua LKKMD, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Insan Pers, akademisi, para tamu undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-85, Hari Nusantara ke-14, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2013. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak di kemudian hari kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan undangan yang saya muliakan, berikut ini izinkanlah saya menyampaikan sambutan Wali Kota Dumai yang merupakan sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada puncak peringatan Hari Ibu ke-85 sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Ibu ke-85 tahun 2013 bertujuan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan, penggalangan, serta rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan, saat ini peranan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Perempuan dengan jumlah yang relatif besar adalah aset, potensi, dan sumber daya manusia yang turut menentukan keberhasilan pembangunan dan peradaban suatu bangsa di Indonesia. Saat ini telah banyak kaum perempuan yang memiliki peran dan posisi strategis di berbagai kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan apabila diberi peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan negara juga mampu menjadi motor penggerak dan motor perubahan, agent of change. Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan negara yang demokratis. Sehubungan dengan hal tersebut, peringatan Hari Ibu tahun ini
difokuskan pada peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang partisipasif dan pembangunan yang inklusif. Hadirin yang saya hormati, harapan saya, peringatan Hari Ibu ke-85 tahun 2013 ini akan memperkokoh semangat persatuan dan solidaritas seluruh kaum perempuan Indonesia mencapai cita-cita bangsa negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, demokratis, aman dan sejahtera. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja keras semua pihak yang dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab berpartisipasi di dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan Hari Ibu ke-85 tahun 2013 ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amelia Sari Gumelar. Hadirin peserta upacara sekalian, peringatan Hari Nusantara memiliki makna sangat penting sebagai bangsa yang tersebar dalam ribuan pulau besar dan kecil. Untuk tetap mempertegas keyakinan sebagai negara kesatuan yang tidak terpisahkan secara geografis. Melalui peringatan Hari Nusantara, kita berharap dapat merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari darat menjadi laut, menjadikan bidang kelautan sebagai mainstream pembangunan nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, tema Hari Nusantara tahun 2013 adalah setinggi langit, sedalam samudra, potensi pariwisata dan kreativitas Nusantara yang tidak terhingga. Dengan makna mendeskripsikan kekayaan dan keberagaman potensi sumber daya bahari Indonesia yang memberikan manfaat yang tidak terhingga, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan wawasan bahwa Laut Indonesia merupakan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun di Kota Dumai, peringatan Hari Nusantara diisi dengan kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove yang dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah dan kelompok pecinta alam bahari, masyarakat, pelajar, siswa. Mangrove merupakan sumber daya alam utama yang terdapat di wilayah pesisir, terutama di sepanjang pantai dan muara sungai di Kota Dumai. Wilayah pesisir, pantai, laut, dan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya memberikan banyak manfaat guna memenuhi kebutuhannya demi pencapaian kesejahteraan hidup. Namun meningkatnya perkembangan dan pembangunan di wilayah ini menyebabkan meningkatnya tekanan dan degradasi terhadap kualitas lingkungannya. Untuk itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk secara bersama melakukan upaya guna menjaga dan melestarikan sumber pesisir dan laut. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini juga dilaksanakan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional. Peringatan HKSN merupakan upaya untuk mengenang, menghayati, dan meneladani semangat persatuan dan kesatuan, kegotong royongan, dan kekeluargaan secara bahu-membahu mengatasi permasalahan. Oleh karenanya, semangat ini perlu dikembangkan, direvitalisasi, didaya gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tema HKSN kali ini adalah kesejahteraan sosial untuk Indonesia sejahtera. Pada saat ini, bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial. Pada satu sisi, pemerintah memiliki kemampuan terbatas, sehingga diperlukan peran serta dunia usaha dan masyarakat. Untuk itu, melalui peringatan HKSN, diharapkan dapat jadi alat pengungkit untuk menggerakkan kembali nilai-nilai kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dengan berdasar pada 3 prinsip. Prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, prinsip tridaya,
dengan maksud menyelenggarakan HKSN diharapkan dapat memberdayakan manusia, usaha, dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan. Prinsip berkelanjutan, yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka kesetiakawanan sosial, hendaknya dilaksanakan secara terus-menerus. Maka pada hari peringatan kesetiakawanan sosial nasional tahun ini, saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat maupun pihak swasta untuk meningkatkan sinergitas yang telah ada sehingga semangat kesetiakawanan sosial terus hidup subur di kalangan masyarakat kita. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berjuang, selamat mengabdi untuk bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai, 23 Desember tahun 2013, Wali Kota Dumai, tertanda Haji Khairul Anwar. Siap! Siap! Mars Hari Ibu dan Mars Kepulauan. Kaum wanita bahu-membahu dengan kaum pria mencapai kemerdekaan bangsa, mempersiapkan generasi muda jadi penerus perjuangan bangsa. Bulan Desember 22 tahun 2008, awal kesatuan gerak wanita Indonesia, meningkatkan peran wanita jadi tekad kita, menjadi mitra sejajar pria dalam pembangunan bangsa. Hari Ibu Indonesia, membangkit semangat juang kita. Cinta kita sama, cinta Indonesia, jiwa kita sama, jiwa Indonesia, beraneka ragam budaya, adat dan suku bangsa, tersebar di setiap pulau sepanjang Nusantara, dipayungi Garuda, dibaluti samsara, didasari semangat persatuan bangsa. Kita bangun bersama, bercantik Ibu Pertiwi, kokohkan negara kesatuan Indonesia. Cinta kita sama, cinta Indonesia, jiwa kita sama, jiwa Indonesia, beraneka ragam budaya, adat dan suku bangsa, tersebar di setiap pulau sepanjang Nusantara, dipayungi Garuda, dibaluti samsara, didasari semangat persatuan bangsa. Kita bangun bersama, bercantik Ibu Pertiwi, kokohkan negara kesatuan Indonesia, kokohkan negara kesatuan Indonesia. Wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Allah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu serta ridho-Mu kami dapat melaksanakan upacara memperingati Hari Ibu yang ke-85, Hari Nusantara ke-14, dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional bulan Desember tahun 2013. Untuk itu ya Allah, mohon kiranya Engkau beri petunjuk dan hidayah-Mu sehingga upacara ini ada manfaatnya dan mendapat ganjaran pahala dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah hidayah dan petunjuk serta curahkan kasih sayang-Mu bagi kaum ibu sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab-Mu dan dapat menjadi contoh suri tauladan. Ya Allah, ya Rabban Syakur, kami bersyukur dan berterima kasih kehadiran-Mu ya Rabb. Betapa besar nikmat dan amanah-Mu kepada kami bangsa Indonesia berupa jajaran pulau yang tersusun indah dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan dan kemampuan agar kami mampu menjaga dan memelihara serta mengambil manfaat dari karunia-Mu yang besar ini. Ya Allah, berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang ibu bapa kami. Kesehatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh hanya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Ya Allah, hindarkan kami dan para pemimpin kami dari sifat iri hati, hasad dan dengki ini. Ya Allah, tiada daya dan upaya, hanya izin-Mu kami dapat berbuat. Kabulkanlah dan perkenankanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Rap! Tegak! Rap! Upacara selesai. Ketua Pengadilan Agama Kota Dumai selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tenda undangan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang berada di tenda undangan untuk tetap berada di tempat duduk karena kita saksikan bersama penyerahan bantuan secara simbolis.